Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para sahabat Nafhan Abdul Channel, atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Antara lain nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pada tanggal 21 Februari 2024, saya telah membuat 2 konten. Pertama tentang tata cara berwudu, kemudian yang kedua tentang praktek berwudu itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang kelanjutan dari 2 video tersebut, yakni apa hikmah daripada perintah berwudu tersebut bagi kesehatan kita baik rohani maupun jasmani. Para sahabat sekalian, sebelum kita mulai pembahasan, silakan like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan konten-konten Nafhan Abdullah Channel berikutnya. Wudu pada dasarnya adalah perintah yang merupakan simbol untuk membersihkan tubuh baik rohani maupun jasmani sebelum kita melaksanakan ibadah. Itulah hebatnya syariat Islam, semua ada aturannya. Sebelum beribadah, badan harus bersih, baik dari segi jasmani maupun rohani. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan, kecuali ada hikmah dan manfaatnya, termasuk berwudu. Manfaat wudu tidak hanya membersihkan tubuh, namun juga memberikan ketenangan jiwa. Berkat berwudu, dosa-dosa kita akan berjatuhan bersamaan dengan jatuhnya air wudu, seperti yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan dari HR Ahmad, yang artinya, tidaklah seorang dari kalian yang mendekati wudunya, kemudian berkumur, menghirup air, dan mengeluarkannya, kecuali akan keluar dosa-dosanya dari mulut dan hidungnya bersamaan dengan air wudhu yang jatuh. Kemudian tidaklah dia membasuh wajahnya sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala, kecuali dosa-dosa wajahnya yang akan keluar dari ujung janggutnya bersama dengan air wudhu yang jatuh. Kemudian tidaklah mencuci tangan sampai siku, kecuali akan keluar dosa-dosa dari ujung jari jemarinya. Kemudian tidaklah ia mengusap kepalanya, kecuali akan keluar dosa-dosanya dari ujung rambutnya. Kemudian tidaklah dia mencuci kaki hingga mata kaki seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kecuali akan keluar dosa-dosanya dari telapak kaki dan ujung jari-jari kakinya. Kemudian tidaklah ia berdiri dan mengucapkan hamdalah, memuji Allah, kemudian sholat 2 rakaat, kecuali akan keluar dosa-dosanya sehingga dirinya menjadi bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadis HR Ahmad. Penjelasan dari hadis HR Ahmad di atas adalah merupakan manfaat wudu dari sudut pandang syariah Islam. Selanjutnya kita akan mencoba menguraikan manfaat wudu bagi kesehatan jasmani yang kita ambil, jasmani dan rohani yang kita ambil,
Selanjutnya kita akan mencoba menguraikan manfaat wudhu bagi kesehatan jasmani yang saya ambil dari berbagai sumber atau referensi. Pertama, mencuci telapak tangan. Salah satu yang disunahkan sebelum berwudhu adalah mencuci telapak tangan. Secara syariat, mencuci telapak tangan mengandung arti membersihkan tangan dari segala sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam. Akan tetapi secara fisik atau kasat mata, mencuci telapak tangan adalah membersihkan kotoran, kuman, atau bakteri yang menumpuk di telapak tangan. Kita masih ingat waktu sedang ramai-ramainya beredarnya virus COVID, hampir setiap saat kita selalu diingatkan untuk mencuci tangan. Sementara Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dari Allah Ta'ala telah memerintahkan umatnya untuk mencuci tangan 14 abad yang lalu. Padahal sebagaimana kita ketahui, Nabi besar Muhammad SAW adalah seorang yang umi atau buta huruf. Secara akal sehat, mana mungkin orang yang buta huruf pikirannya begitu visioner, sangat maju ke depan. Saudara-saudara sekalian, itulah bukti kebenaran dari ajaran Islam. Orang yang rajin melaksanakan sholat minimal 5 kali dalam sehari semalam untuk mencuci tangannya saat berwudu untuk sholat wajib. Ditambah lagi dengan sholat sunat dan kegiatan ibadah lainnya, seperti mau membaca ayat suci Al-Quran atau mau tidur malam disunahkan berwudu. Jadi manfaat mencuci tangan saat berwudu membuat tangan bersih dari kotoran. Insya Allah akan terhindar dari segala jenis bakteri ataupun kuman. 2. Membersihkan mulut dengan bersiwak atau menyikat gigi. Pendapat dari Sayyid Sabiq rahimahullah dalam Taisirul Alam 35 dari channel romaiso.com tentang alat pembersih mulut dan gigi yang bernama siwak. Beliau mengatakan lebih baik lagi jika kayu yang dijadikan siwak adalah kayu arak dari negeri Hijaz, karena khasiatnya dapat menguatkan gusi dan menghilangkan sakit gigi, memudahkan pencernaan dan melancarkan buang air kecil. Walaupun demikian, beliau mengatakan sunnah membersihkan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan segala sesuatu yang dapat menghilangkan kuning gigi dan membersihkan mulut, seperti sikat gigi dan semacamnya yang terdapat di dalam Fiqih Sunnah 1/45. Jadi minimal seorang muslimin dan muslimat membersihkan mulut 5 kali dalam sehari semalam. Sesuai dengan hadis Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dari jalur Siti Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi, "Au sawaku mutahharata masdatul lirabba," yang artinya bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi Allah Ta'ala. Terdapat di dalam hadis HR Nasai dan Imam Ahmad. Bahkan hadis lain melalui jalur Abu Hurairah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Laula an asukko ala ummati la amartuhum bisawaki inda kulla wudu'i," yang artinya seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Hadis dari Bukhari. Saat berpuasa, sebagian besar pakar fikih membolehkan bersiwak bagi orang yang berpuasa, kecuali para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganjurkan untuk meninggalkan bersiwak waktu matahari tergelincir ke barat, yakni setelah ba'da duhur. Pembahasan di atas adalah masalah bersiwak. Mayoritas ulama membolehkan seseorang yang berpuasa untuk bersiwak. Bagaimana dengan menyikat gigi, apalagi memakai pasta yang mempunyai rasa dan aroma?
Menurut pendapat dari Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin mengatakan menyikat gigi dengan pasta yang beraroma dan rasa untuk kehati-hatian sebaiknya tidak sering dilakukan selama berpuasa. Jadi manfaat berkumur dan menyikat gigi atau bersiwak saat berwudu adalah membersihkan rongga mulut dan menguatkan gusi dan gigi. Dengan demikian, insya Allah kita terhindar dari sakit di rongga mulut, sariawan, atau sakit gigi. 3. Membersihkan hidung dengan memasukkan air ke dalam hidung yang dikenal dengan istilah istinsaq dan mengeluarkannya atau istinsar. Saat memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, secara tidak langsung membersihkan kotoran yang menempel di rongga hidung. Demikian juga bakteri dan kuman akan terbawa keluar bersamaan dengan keluarnya air dari hidung. Sebagian besar para pakar kesehatan dan para ulama berpendapat jika istinsak dan istinsar ini dilakukan dengan benar, insya Allah akan terhindar dari penyakit pilek dan atau influenza. 4. Membasuh muka. Para sahabat sekalian, dengan membasuh muka secara rutin saat berwudu akan membersihkan debu dan kotoran yang menempel di muka. Demikian juga kuman dan bakteri yang menempel di muka akan lepas bersamaan dengan jatuhnya air wudu. Kulit muka menjadi bersih, kenyal, dan bersinar. Insya Allah tidak menjadi keriput. Tambahan jaminan dari Allah Ta'ala, orang yang rajin berwudu di akhirat kelak wajahnya akan bersinar terang sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah al-gur ul muja. Saya ulang. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah al-gur ul muhajalun, yang artinya bercahaya wajahnya oleh bekas wudhu mereka. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya, maka lakukanlah dengan terus menjaga wudhu. Terdapat di dalam hadis Bukhari nomor 136. Demikian pula dengan membasuh tangan sampai siku saat berwudu akan menghilangkan kotoran, bakteri dan kuman yang menempel di tangan akan berjatuhan bersamaan dengan jatuhnya air wudu. Insya Allah kesehatan kulit di tangan kita menjadi terjaga. 6. Pada waktu berwudu saat mengusap kepala, secara tidak langsung kita melakukan pijatan dari atas kening sampai ke tengkuk yang kita lakukan berulang kali, membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Selain itu, melancarkan peredaran darah di kepala. Dilanjutkan dengan memasukkan telunjuk ke lubang telinga dan jempol mengusap daun telinga. Secara tidak langsung akan membersihkan kotoran atau kuman dan bakteri yang ada di dalam telinga dan di daun telinga. Insya Allah pikiran menjadi tenang dan pendengaran menjadi lebih jelas. 7. Ketika berwudu dengan mencuci kaki sampai mata kaki dan menyela-nyelahi jari kaki, ini akan menghilangkan bau kaki, membersihkan kotoran dan kuman yang ada di area kaki termasuk kuku, sehingga selalu bersih. Insya Allah kaki, kuku akan terhindar dari jamur. 8. Selain itu, saat berwudu disarankan sembari bermunajat di dalam hati. Jadi pada waktu kita wudu, kita bermunajat di dalam hati agar semua anggota badan kita selalu sehat. Seperti kaki semakin sehat sehingga kita dapat sholat secara sempurna. Bisa berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah bagi laki-laki dan dapat menghadiri kajian-kajian agama bagi ibu-ibu. Kemudian minta mata disehatkan agar kita bisa tilawah dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita minta telinga kita disehatkan agar kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan kajian-kajian Islam. Terakhir kita minta disehatkan otak dan pikiran
agar kita tidak pikun sehingga kita dapat melakukan ibadah secara sempurna dan dapat selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Demikian para sahabat Nabhan Abdullah Channel. Bahasan kita mengenai manfaat wudhu bagi kesehatan rohani dan jasmani. Semoga bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan para sahabat sekalian. Semua yang benar hanya dari Allah Ta'ala, dan jika ada yang salah dan kurang tepat itu adalah dari saya. Saya mohon maaf, mohon kritik dan sarannya langsung disampaikan melalui link Nabhan Abdullah Channel. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.